Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man amana wattaqa wa khaba man 'asha wa dagha. Jamaah salatil Jum'ah hafizakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini mari kita mentelaah firman Allah bahwa kita telah melewati bulan Ramadan dan Syawal. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu ayat kita tarik. Tujuan kita diwajibkan berpuasa dan berlebaran terakhir hendaknya kita sampai pada derajat muttaqin la'allakum tattaqun. Kemudian manfaatnya apa takwa itu? Sesungguhnya kehidupan kita ini tidak ada artinya tanpa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Sekalipun kita orang yang beramal soleh, yang rajin habis umurnya untuk amal soleh, tapi tanpa takwa. Takwa ini pun harus didasari dengan ilmu. Maka ilmu adalah utama, kemudian pendekatan diri kepada Allah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah kunci sukses. Di dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dengan tanpa ada sebab yang orang itu bisa melihatnya. Min haitsu la yahtasib. Kemudian rizki itu ulama membagi ada dua, rizki yang hissi dan rizki yang maknawi. Rizki yang hissi itu rizki yang tampak kasat mata, sebagaimana harta kekayaan, sebagaimana apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Itu rizki yang tampak, dan ini amat kecil. Kita memiliki kekayaan harta, tampak semuanya dengan sertifikat, dengan mobilnya, dengan tanahnya, dengan rumahnya, komplit fasilitas hidup. Ini di sisi Allah amatlah kecil. Sesungguhnya ada rizki yang paling besar dan kita tidak pernah mensyukurinya, yaitu rizki yang maknawi, rizki yang tidak tampak dilihat mata. Misalnya ilmu, tidak bisa dilihat mata. Orang itu memiliki ilmu seberapa, orang itu menggudangi ilmu seberapa, orang tidak bisa melihatnya. Pembuktiannya sulit. Orang memiliki kesehatan yang prima, ini mahal. Harta bisa habis dalam 1 minggu, dengan kekayaan yang separuh dari isi dunia, bisa habis dibakar oleh Allah, dicuri orang, atau bahkan dibawa ke rumah sakit, habis. Maka sesungguhnya harta yang hissi, yang tampak kasat mata, ini amat kecil sekali, baik dinilai apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilmu
hanya diberikan kepada orang yang tidak maksiat, hanya kepada orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dengan orang itu bertakwa, maka Allah akan menitipkan ilmu. Dan ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Karena ilmu itu nur, cahaya dari Allah, dan tidak dititipkan kepada orang-orang ahli maksiat. Maka syarat mutlak orang itu mendapatkan ilmu, maka dia harus takwa, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ilmu adalah amanat. Amanat ini harus diemban oleh orang pemilik ilmu. Maka orang yang tidak bisa menerima amanat, Allah tidak akan sekali-kali menitipkan ilmu kepada orang yang ahli maksiat. Maka sesungguhnya rizki yang disebut dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki. Yang rizki itu dari berbagai arah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang orang itu tidak pernah tahu dari sangka mana, dari arah mana rizki itu datang. Dan Allah lah yang mengatur itu semuanya. Maka kalkulasi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah atas kesehatan. Kita jarang bersyukur atas pemberian amanat ilmu kepada kita semuanya. Dan ini sesungguhnya nikmat, sesungguhnya rizki yang paling mahal adalah ilmu dan kesehatan. Kemudian, apakah kita ini telah bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan berupa rizki? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekali-kali kita harus berhitung. Apabila kita menghitung nikmat Allah berupa ilmu dan kesehatan, maka pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Kesehatan mata kita tidak pernah menghitung. Coba ketika kita bangun tidur, mata kita tidak bisa melihat, pasti kita bingung dan ke rumah sakit berapapun kita bayar. Bangun tidur kita tidak bisa berdiri, pasti kita ke rumah sakit dan biayanya mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sesuatu yang sudah ritual menjadi biasa. Kenikmatan yang berupa rizki, berupa kenikmatan ini kita tidak pernah menghitungnya. Padahal ini adalah Allah menitipkan bahwa sesungguhnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala rizki yang telah dititipkan kepada kita semuanya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hakikatnya sehabis Ramadan dan Syawal sampai menuju Ramadan berikutnya, kita mampu membuktikan ketakwaan kita ini, menjauhi larangan dan mengamalkan perintah Allah ini dengan kita buktikan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Dan kemudian kita juga selalu untuk meningkatkan ketakwaan, bukan hanya takwa hari ini, tapi selalu meningkatkan agar supaya Allah selalu melimpahkan kenikmatan dan rizki di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, karena keimanan dan ketakwaan terjadi fluktuasi, bisa naik bisa turun, tergantung dalam keadaan manusia. Maka wasiat para ahli tasawuf, keimanan kita harus selalu kita tingkatkan, ketakwaan pun juga harus selalu kita kontrol untuk selalu kita tingkatkan. Banyak orang yang hidup hanya mengejar rizki yang tampak kasat mata, di mana tengah malam mereka sudah mulai kerja dan sampai malam hari lagi mereka overtime bekerja. Ini kalau diukur seakan-akan waktu ibadah dan waktu istirahat tidak ada. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka yang mengejar dunia ini, rizki yang kasat mata ini, mereka cukup? Pasti jawabannya tidak cukup. Selagi mereka hidup hanya mengejar isi dunia, rizki yang tampak di depan mata, 90% dia hidup hanya untuk mencari kehidupan, maka pasti tidak akan cukup. Tapi ada kelompok lain yang mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar zahir untuk mencari rezeki hanya 10%, karena ia pun tetap manusia yang tetap ikhtiar untuk mencari rezeki, sehingga mereka ibadah dan ibadah. Mereka selalu bertakwa kepada Allah dan kemudian bekerja sebagaimana makhluk biasa dari pagi sampai siang, atau ditambah siang sampai sore, sementara sore ngaji ke masjid, memenuhi masjid ibadah, dan istirahat di waktu malam, dan pagi hari mendekatkan diri kepada Allah, kemudian di siang hari mereka keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Dan ini ternyata banyak orang yang dengan membagi waktu, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak cukup istirahatnya dan mendekatkan diri kepada Allah, sementara ikhtiar untuk mencari rezeki secukupnya. Namun ternyata orang-orang yang kelompok kedua ini lebih cukup daripada orang yang hidupnya hanya untuk bekerja, mengejar rezeki yang hissi, rezeki yang tampak kasat mata. Mari kita di awal dan di permulaan setelah meninggalkan Ramadan dan Syawal ini, kita ke depan sampai Ramadan kita meningkatkan ketakwaan sebagaimana konsep yang orang kedua ini. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal faksha wal munkar was suyula was tsunami was zalazila was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faksha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.